Yang la ilaha illallah, brak, itu dalam black box itu terdengar kata-kata terakhirnya. Tapi ada yang anjir, ada tuh, gila, ada yang. Jadi kata-kata itu hanya bisa. Nah, yang ketiga, yang keempat, akias itu akan nampak dalam jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Karena kita tidak tahu nih kapan akan berpisah selama-lamanya. Ingat waktu mau umroh 2 tahun yang lalu ya. Tahun lalu 2019 bulan April. Pamitan ke ibu. Ya pamit ke ibu mau berangkat umroh. Seperti biasa dibelai, didoakan. Tapi waktu itu ibu ingin sekali ngantar sampai ke pintu walaupun harus menggunakan kursi roda. Lalu diantarlah sampai pintu, juga pamitan, buka jendela. Biasa ini hal-hal yang biasa dilakukan kalau mau pergi, terutama pergi jauh ya. Dan itulah saat yang terakhir ya. Ketika sedang umroh, ternyata mendapat berita ibu meninggal dan tidak jumpa lagi. Jadi ini perpisahan yang tidak bisa dilupakan ya. Dipeluk, dikecup keningnya, didoakan, terus diantar sampai ke pintu, dan itulah dadah terakhir, doa terakhir. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Tidak ada jaminan pergi dari rumah itu merupakan bisa pulang lagi, walaupun ke sekolah, ke kampus, walaupun ke kantor, ke pengajian. Berapa banyak yang pergi dari rumah untuk ke kantor dan itulah saat terakhir. Berapa banyak yang pergi ke sekolah dan itulah saat terakhir. Berapa banyak yang pergi ke pasar dan itulah saat terakhir. Karena kita tidak tahu nih Allah merahasiakan. Makanya jangan sia-siakan kebersamaan. Jangan pergi dalam keadaan marah dan dimarahi. Jangan pergi, termasuk mau tidur nih. Berapa banyak yang tidur dan tidak bangun lagi. Itu dengar ada seorang dosen yang minta dipijit oleh anaknya, diinjak-injak oleh anak-anaknya masih kecil. Maksudnya kaki. Sudah capek nih anaknya. Pak, udah isya pak. Ternyata udah meninggal itu bapaknya. Itulah yang terakhir. Berapa banyak yang tidur dan ketika bangun, kita bangun ternyata ada yang tidak bangun lagi karena memang itu saat terakhir. Maka jangan sia-siakanlah kebersamaan. Pasti ada saat jengkel, tidak enak, ada saat-saat tidak nyaman, tetapi kita tidak tahu kapan akan berpisah, maka jangan sia-siakan kebersamaan. Yang keberapa ya kawan-kawan? 1, jangan menunda kewajiban. Yang kedua, bersegera untuk tobat. Yang ketiga, jangan melakukan maksiat. Yang keempat, jangan sia-siakan kebersamaan. Dan yang kelima, ciri orang yang akyas, orang yang cerdas adalah karena kan meninggal terbaik itu namanya husnul khotimah, meninggal dalam kebaikan. Nah, ada satu hadis Rasulullah bersabda begini, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk dalam surga. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, jadi penting sekali ternyata la ilaha illallah setiap saat itu kita ucapkan supaya Allah izinkan
pada saat meninggal jangan sampai kata-kata yang buruk nih, yang dominannya sekarang apa di lisan kita, dan Allah pasti mengetahui. Jadi la ilaha illallah di penghujung hayat itu bukan sesuatu yang mudah. Ini ada seorang kiai menangis, pernah dengar nggak? Jadi kiai ini punya beo. Beo ini zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wah, kagum pokoknya, ini beo zikir terus, ini beo zikir terus. Suatu saat ustadz tersebut nangis karena beonya mati. Wah, santrinya, oh iya tuh jangan sedih begitu terus, ini sedihnya tuh aduh dalam sekali. Kiai, nanti kita carikan beo. Bukan itu, nah ini beo ini setiap waktu nyebut nama Allah, tapi waktu dia diterkam kucing nggak ada nyebut nama Allah sama sekali. Jadi yang membuat nangis itu ternyata belum tentu akhir hayatnya ketika mati itu menyebut nama Allah, dan ini yang membuat aduh saya juga jadi sedih nih. Jangan-jangan terus-terusan dakwah begini, ngajak orang berzikir, kitanya kurang zikir, pas mati nggak bisa nyebut la ilaha illallah. Karena mungkin selama ini zikirnya zikir ria, zikir pamer, baca Qurannya niatnya untuk dipuji orang, dakwahnya untuk dikagumi orang, zikirnya agar dianggap orang sebagai orang yang jago zikir, ahli zikir. Nah, ayo sekarang mah udah kita sederhanakan aja yuk. PDLT aja lah. Apa PDLT? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Udah, karena kita nggak tahu kapan mati, kita sekarang mah kita biasakan aja mikir baik, ngomong baik, lihat yang baik, dengar baik, bicara baik, berbuat baik, prasangka baik, berhati baik. Udah, cuman itu urusan kita mah ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Yang baiknya itu bukan hanya baik lahir, tapi baiknya sampai ke lubuk hati. Baiklah, pokoknya mah baik. Jadi orang baik beneran, yang bukan baik acting, yang bukan baik agar dianggap sebagai orang baik, yang bukan baik agar orang lain menjadi baik ke kita, bukan baik agar orang lain tidak berbuat jelek ke kita, tapi kita baik karena Allah suka sama orang baik, dan supaya kita mati dalam keadaan jadi orang baik, husnul khotimah. Udah itu aja lah. Apalagi ya, Amanda udah tua ya, tinggal beberapa tahun lagi hidup di dunia. Iya, kalau beberapa tahun lagi. Nah, nggak lama, dengan sudah 59 ini udah sebagian besar dari kehidupan ini udah dijalanin, tinggal dikit lagi. Nah, nebus dosanya harus sungguh-sungguh. Waktu reunian juga SMA, udah berapa banyak teman-teman yang udah pulang duluan. Tapi tidak usah jadi tua lagi ya. Meninggal tuh banyak yang muda. Adik usia 25 meninggal. Nah, kawan-kawan sekalian, ini tausiah ini sebetulnya lebih untuk ke diri sendiri nih. Apapun yang terjadi, pilihan kita cuma satu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang baik, yang berbuat kebaikan. Jangan terlalu takut dengan keadaan apapun. Takutlah kita mati tidak baik. Jadi kalau ada yang namanya apa itu prestasi di dunia, prestasi di dunia adalah husnul khotimah. Mati dalam keadaan
kebaikan, husnul khotimah. Mau apapun, punya harta, punya follower, punya jabatan, kalau mati suul khotimah gagal hidupnya, ya. Jadi kesuksesan yang harus kita kejar habis-habisan, mengerahkan segala daya dan upaya adalah berusaha keras menjadi orang yang husnul khotimah. Dan 5 langkah tadi mudah-mudahan mengantarkan kita lebih serius lagi. Cung, ada yang ngacung, yang yakin tahun depan masih hidup, ada yang berani tidak ngacung? Nggak ada yang berani ngacung ya. Ada yang berani yakin bulan depan masih hidup? Nggak ada. Ada yang yakin tidak besok masih hidup? Nggak. Ada yang yakin sore nanti kita masih hidup? Nggak ada. Maka kalau mau sholat, ya kata sabda Nabi tadi kan, siapa tahu ini sholat terakhir kita nih, nggak ada lagi sholat sesudah ini, maka lakukanlah yang terbaik. Kalau mau tahajud, siapa tahu ini tahajud terakhir, nah usahakan yang terbaik. Ya begitulah hadirin. Semoga Allah menjadikan pahala ini mengalir kepada Ustadz Hasan Basri yang wafatnya sangat menginspirasi, dan tersebarnya informasi ini pun dengan izin Allah dan pasti banyak hikmahnya. Begitu sahabatku yang baik. Ini berterima kasih kepada semua yang terus mengikuti dari vlog. Ya, selain dari medsos yang ada ini, juga vlog Agim Daily Vlog ini mudah-mudahan jadi kebaikan. Sangat berterima kasih. Sudah 100.000 yang menyimak, lalu menginformasikan kepada yang lain. Kemarin memang sederhana, kaca mobil kotor, lalu bagaimana, nah itu ilustrasi tentang tobat. Juga menjenguk orang sakit, sudah ada adabnya. Terus tentang prank, bagaimana nih sekarang banyak orang yang prank-prankan, seperti apa, sudah ada juga. Lalu keluar dari rumah, siap-siap nih buat pulang lagi atau tidak, itu sudah ada. Adab menghormati orang yang lebih tua sudah ada. Kemudian silaturahim kepada Pak Agung yang tunanetra dalam kesulitan, yang hidupnya selalu bersyukur. Adab sebelum tidur, adab bagaimana kalau kita disakitin orang, adab bangun tidur, dan kebaikan ring kecil tapi tenaganya besar, pahalanya besar. Sudah ada tuh, ada 11-12 video di Agim Daily Vlog mendampingi yang sudah ada ini. Terima kasih. Ayo silakan, kita akan diskusi 10 menit. Maaf ya, memang hari ini tidak banyak diskusinya karena yang diharapkan bisa banyak hikmah. Fadol, Pak Faruk. Siapa? Baik, kepada Bapak Ibu yang akan berdiskusi dengan ini yang sudah bergabung via Zoom ada 61 orang. Silahkan raise hand atau ajukan tangan via depan kamera, nanti akan dibuka akses mic-nya. Ini rada susah lah nanyanya tentang kematian, jangan nanya yang lain-lain ya. Lagi sararadi. Ya silakan Pak Faruk. Kalau telepon nggak bisa masuk ke sini ya. Oh ini baca. Yep. Terkadang kalau kita ingat mati menjadikan kita tidak semangat lagi memikirkan mengejar dunia. Maunya fokus, ibadah, mengabdikan kepada akhirat sehingga kehidupan dunia terbengkalai. Bagaimana pendapat AA? Lah, salah atau justru gara-gara ingat mati jadi semangat, ingin kerja yang terbaik, ingin dagang yang terbaik, sehingga meninggal. Kan pedagang yang jujur itu nanti setara syuhada, dekat dengan Nabi, ya enggak? Jadi salah. Yang jangan itu yang jadi dunia tujuannya, tapi kalau dunia jadi bekal akhirat,
Malah itu baik ya. Semangat kerja supaya sedekahnya bisa bagus. Baik, Kak. Ya, Ada yang sudah acungkan tangan, raise hand. Ada Betty Tresna Gustina, silahkan mic-nya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, gimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Iya, Apa yang terpikir? mohon tanya juga saya. Oh iya, yang terpikiran terasa waktu untuk kematian itu, Masya Allah, apa namanya semua sebentar, mau matiin dulu radio. Yang dirasakan itu sangatlah waktu pas masuk ruangan operasi. Waktu ruangan operasi itu kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi saat mau pembedahan besar itu ya, dilakukan oleh dokter. Saya hampir dalam 1 tahun dulu sampai sekarang ini hampir 5 tahun mungkin, dalam 1 tahun berturut-turut melakukan 2 kali operasi ruangan masuk operasi, dan itu masukan biusan, dan tiap masukan suntikan bius saya langsung berkata la ilaha illallah, mungkin ini mati itu seperti ini gitu, dan tidak ingat pas bangun tahu-tahu selesai lah hasil operasi itu. Ternyata meninggal itu Masya Allah, Allah tuh kalau dikatakan la ilaha illallah itu pasrah seutuhnya, dan pasrah yang saya rasakan tuh pasrah yang tidak ada titik yang sedikit pun yang dibawa dari dunia tuh nggak ada sama sekali, yang tidak ada yang dapat menolong sama sekali, siapapun juga nggak ada sama sekali yang menolong, nggak ada yang saudara atau siapa, nggak ada. Di situ cuma saya dan Allah, dan saya tuh merasakan cuma la ilaha illallah tuh benar-benar kolbu saya, cuma hanya ada kolbu saya dan Allah. Jasad saya tuh udah dianggap rasa, saya pikir jasad saya benar-benar tidak bisa diandalkan lagi, tidak ada apa-apa lagi gitu, benar-benar. Tapi masih itu dalam kondisi operasi itu udah tahu, sadar akan nggak tahu apakah yang terjadi, apakah nanti saya loss untuk operasinya atau misalnya gagal operasinya, walau alam saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, yang saya rasakan itu cuman bisa pasrah dan kayak memegang tangannya Allah tuh dengan la ilaha illallah, nggak ada lagi. Dunia tuh nggak ada yang bisa menolong sama sekali dari yang selama ini anak-anak atau orang tua atau siapapun atau suami yang selalu diandalkan, apa semua kecantikan atau tubuh semua nggak ada sama sekali. Cuman kalbu kita dan Allah, la ilaha illallah. Cuman ruh kita dengan Allah yang akan diambil, nggak ada sama sekali yang saya rasakan itu. Masya Allah. Itu aja. Semoga Allah sembuhkan, dan ternyata sakit ini membuat semakin cerdas. Jadi hari-hari yang dijalani sesudah operasi lebih banyak ingat kematian kalau gitu ya. Ya itu. Itu yang nomor 1 itu, dan lebih yakin bahwa Allah tuh ternyata lebih dekat dari apapun, dari terasa tuh seperti itu. Tapi walau alam saya cuman sujudnya bisanya apa, ya Allah, apakah saya masih bisa menyebutkan la ilaha illallah di akhir nanti gitu. Ya Allah, saya sedih, saya bilang Allah tuh masih sayangnya di saat ini, tapi saya takutnya saya tidak istiqomah, saya takutnya tidak bisa mengingat Allah dalam keadaan sadar. Takutnya Allah, ya Allah luruskan, saya takutnya itu, saya takut sekali bagaimana saya harus dalam kondisi seperti ini. Tapi memang ujiannya ya Allah, dari luar sana, dari mana-mana. Ya. Semoga Allah menyembuhkan Bu dan mengistiqomahkan ya. Apa yang disampaikan ini Masya Allah sangat, ya tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Anak, keluarga, harta, kedudukan, penampilan, follower,
bahkan tubuh juga ternyata memang tidak bisa diandalkan sama sekali, ya tinggal hati saja ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih atas masukannya ini, Masya Allah. Terima kasih ya. Silakan selanjutnya, Masya Allah. Semoga ini ibu ini semoga disembuhkan dan diistiqomahkan. Pak Faruk sudah tinggal 3 menit lagi ini ya. Siapa di sini sudah ada Pak Beni Suhri yang sudah raise hand atau ajukan tangan. Silakan Pak Beni, mic-nya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya sangat-sangat sedih. Saya ingat kematian, ya Allah, dengan Ustadz Tariangan tadi. Ustadz itu meninggal dalam keadaan sujud. Saya gimana nanti ya kalau saya mati? Karena saya sekarang jadi takut, Ustadz. Saya masih punya hutang, cicilan rumah, cicilan mobil, dan kerjaan pun saya, ya Allah, saya dulu emang kekerjaan ya Ustadz. Jadi yang penting itu adalah kerja, tidak mikirin. Sekarang saya kerja di bank konvensional. Saya baru sadar, baru ngerti bahwa kerja seperti ini itu setelah mendengarkan banyak ceramah. Gimana matinya nanti? Ya Allah, saya masih banyak hutang. Bagaimana? Saya ingin hijrah, tapi saya punya anak banyak, masih ada 4 aja banyak. Saya masih belum dikasih sama Allah untuk pekerjaan yang lebih baik. Gimana matinya? Ya Allah, saya penuh dengan Pak Beni yang baik. Seseorang yang digugah oleh Allah, ingat dosa itu adalah ciri orang yang akan ditunjuki kebaikan. Karena orang yang dibukakan hatinya melihat dosa, insya Allah ciri orang yang punya iman. Orang munafik itu melihat dosa itu seperti melihat lalat yang ditepis lalu menghilang. Tapi orang yang beriman melihat dosa seperti gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Ya mudah-mudahan takdir adanya pertemuan pagi ini Allah berikan jalan keluar terbaik ya, karena Allah juga mengetahui kepedihan hati, jeritan hati, permohonan, tidak ada satupun yang luput. Marilah kita gunakan untuk tobat dan terus meminta pertolongan Allah agar kita ditunjuki mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita ya. Terima kasih Pak Beni. Kepedihan Pak Beni juga menggugah kami semua ya. Terima kasih hadirin sekalian saat ini yang menyimak. Terima kasih Pak Beni ya dan teman-teman. Terima kasih ini semua yang menyimak lewat MKTV, dan kalau di FB sekarang yang live 4.100 tadi itu. Kemudian di YouTube 2.000, di IG kurang lebih 1.600, di Twitter sisanya, dan di sini ini semua Allah yang menggerakkan, mudah-mudahan jadi jalan kebaikan. Sahabatku sekalian, waktu sudah habis. Radio MKFM, terima kasih ya MKFM dengan setia dan seluruh jaringannya. Berterima kasih semua yang bertugas juga. Semoga Allah memberikan sisa umur yang berkah. Ndud, terima kasih ya. Aden juga semuanya istiqomah menyimak, dan Kasepuhan Pak Arkana Devara, terima kasih. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.